Cause-nya Ariska ya? Ariska? Iya. Oke. Ariska panggilannya Gerald ya? Kayaknya lebih terkenal Gerald namanya ya. Iya, Pak. Oke. Minta tolong di-admit kalau yang ada yang masuk ya. 15 menit. Baik, Pak. Oke. Adik-adik mahasiswa, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan perkuliahan kita, Mekanika Fluida 2. Ya, kita akan lanjutkan. Kemarin kita masih nyangkut di pipa ekuivalen, tapi untuk yang pipa seri ya. Hari ini kita akan bahas terkait dengan pipa paralel dan pipa ekuivalen untuk pipa paralel pula. Oke, sebentar saya share screen dulu. Oke. Slide saya sudah kelihatan ya. Oke, pipa ekuivalen. Oke, kita akan bahas hari ini adalah terkait dengan pipa seri yang ekuivalen dan pipa paralel dan pipa ekuivalennya. Kita akan bahas kembali dulu yang pertama pipa seri dulu. Seperti kita tahu bersama ya, rumusnya itu adalah dalam rumus Darcy-Weisbach. HF sama dengan FLD V kuadrat per 2G. Ya kan ya? Jadi kalau misalnya HF1 sama dengan L-nya L1, D-nya D1, V kuadrat per 2G. Sedangkan untuk HF2, tentu saja ininya adalah F2, L2, D2, V kuadrat per 2G. Seperti itu kan ya? Nah, ini adalah rumus dari Darcy-Weisbach ya. Oke, lalu bagaimanakah terkait dengan pipa seri ekuivalen? Syaratnya pipa seri ekuivalen itu adalah HF1 sama dengan HF2. Dan Q1 sama dengan Q2. Ya, ada dua. Oleh karenanya, HF1 sama dengan HF2, gitu kan ya? Di mana HF1 itu adalah F1, faktor gesekan dari pipa 1, panjang pipa 1 per diameter pipa 1, V kuadrat per 2G. F2, HF2 itu adalah F kuadrat, L kuadrat per D2, V kuadrat per 2G. Jikalau V-nya di sini diganti dengan Q, maka kita lihat ya, di rumus sebelumnya yang sudah diturunkan, maka nanti akan jadi 8F1 L1 Q1 pangkat 2 per V kuadrat G D1 pangkat 5. Yang ini juga sama, 8F2 L2 Q2 kuadrat
per Pi kuadrat G D2 pangkat 5. Dapat dari mana? Nah, ini yang sebelumnya nih. Diturunkan di sini ya. Yang sebelah kanan ini, makanya bisa dari yang sebelumnya pakai V atau kecepatan berubah menjadi debit. Di sebelah kanan ini ada keterangannya. Bagaimana menurunkannya di pertemuan sebelumnya ya. Oke. Tadi disampaikan bahwa kalau pipa ekuivalen syaratnya adalah HF1 sama dengan HF2 dan Q1 sama dengan Q2. Maka kita bisa katakan Q1 ini saling menghabiskan ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. 8 juga dioret habis. Pi kuadrat G dan G. Sisanya adalah F1 kalikan L1 per D1 pangkat 5 sama dengan F2 L2 per D2 pangkat 5. Ya. Ini rumus pipa ekuivalen PE yang pertama ya. Oke. Saya ulang. Tadi rumusnya, kita udah dapat rumus yang pertama. F1 L1 per D1 pangkat 5. Sama dengan F2 L2 per D1 pangkat 5. Nah, apa itu pipa ekuivalen? Pipa ekuivalen itu adalah ketika misalnya ada dua pipa, misalnya saja ini ada pipa yang besar dan bersambung dengan pipa yang kecil. Nah, kita mau merubah agar salah satu di antara kedua pipa ini sama dengan pipa yang lain. Misalnya saja ini pipa pertama, ini pipa kedua. Saya mau merubah pipa kedua ini agar jadi kayak pipa pertama. Nah, berarti saya merubah diameter dan jenis pipanya kan? Siapa tahu materialnya beda. Makanya tadi syaratnya itu adalah HF1 sama dengan HF2. Nah, ketika merubah ukuran pipanya, diameternya, maka yang akan berubah juga adalah panjangnya. Maka di sini adalah tiga parameter ini ya, yaitu adalah F, L, dan D. Di mana F itu adalah faktor gesekan, L itu adalah panjang pipa, dan D itu adalah diameter pipa. Oke. Nah, kalau misalnya saya mau cari L1, maka L1 sama dengan F2 L2 per D1 pangkat 5 dikalikan D1, kok ini D1 D2 ya? Dikalikan D1 pangkat 5-nya dari akar, jadi per naik jadi kali kan ya. D1 pangkat 5 per F1 per L1. Ya kan ya, pindah ruas. F1 saja. Ya, yang pindah ruas kan 2 saja. D1 pangkat 5 dan F-nya. Oke ya. Saya mohon dikoreksi ya, atau diingatkan kalau misalnya dalam perjalanan saya ada yang salah tulis. Oke. Jadi dari sini kita bisa lihat begitu rumusnya. Jadi L1 sama dengan L2, saya rapikan, F2 per F1 kalikan D1 pangkat 5 per D2 pangkat 5. Sampai sini oke ya. Lalu L1 sama dengan, kalau misalnya pangkat 5-nya kita keluarkan, L2 kalikan F2 per F1, D1
per D2 pangkat 5. Nah, ini rumus yang kedua. Pipa ekuivalen 2. Ini rumus yang kedua ya. Sampai sini clear ya. Nah, bagaimana kalau pipa yang dicangnya itu adalah pipa 2? Pipa 2 yang apa namanya? Yang jadi rujukan. Maka di sini adalah L1 kan ya. L1. L1 kalau dibalik jadinya F1 per F2. D2 per D1. Pangkat 5. Nah, pipa ekuivalen 3. Oke. Dari situ dapatkan rumusnya ya. Jadi biar kita fundamentalnya kuat dulu. Nah, kita perlu mengingat ya bahwa yang menjadi rujukan itu adalah kehilangan energi karena gesekan, HF kan ya. Tetapi ketika kita menyambung pipa gini ya, menyambung pipa gini, biasanya kan dia disambung dengan reservoir. Misalnya di ujung pipa ini ada reservoir ya. Di sambungan juga ada gesekan. Seperti kita ketahui kan ya, ada penyempitan, ada perluasan ya. Penyempitan dan ada perluasan pipa. Seperti kita ketahui bersama, rumusnya itu adalah H sama dengan K dikalikan V kuadrat per 2G. Ini yang lalu ya, di mana K-nya biasanya disebutkan dalam soal, berapa koefisien penyempitan atau perluasan pipanya. Nah, oleh karena itu, ketika misalnya saja mau merubah antara dua pipa ini, maka kita perlu memperkirakan pula berapa kehilangan energi ketika ada penyempitan atau perluasan. Ya. Terutamanya penyempitan ya, ini kan penyempitan ya. Ataupun ada perbedaan gesekan di sini, biasanya disebutkan. Oleh karena itu, kita harus memperkirakan terkait dengan berapakah panjang ekuivalennya dengan memperhatikan faktor di dua titik ini. Ya. Jadi maka LE 1 atau 2 sama dengan K dikalikan D1, DE yang mau dicari per F. Ini rumus yang ketiga. Keempat. Sebentar saya pindahin dulu. Misalnya kita mau mencari LE1. LE1 sama dengan berarti KD1 per F1. Kalau LE2 sama dengan KD2 per F2. Kalau kita dapat di sini, nanti dia akan menyumblahkan dengan panjang pipa yang ada. Jadi nanti panjang pipanya, panjang pipa existing, L existing ya, ditambah LE 1 atau 2. Ini PE5. Oke. Jadi kita ada 5 rumus ya. Yang ini pertama, turunan rumusnya, sorry. Oke. Yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Saya mau pesan dulu.
Oke, kita lanjutkan ya. Terima kasih. Mohon maaf, iklan. Ups. Nah, sekarang coba kita aplikasikan ke soal ya. Soal yang kemarin itu kayak gini. Ada 2 reservoir, ya, di mana tinggi muka airnya berbeda. Kita sebut beda tingginya itu adalah H ya. Sudah paham kan ya? Z1 kurangin Z2 ya. Ya, di mana H itu adalah kurangan ini ya. Oke. Dihubungkan oleh pipa, yang satunya kecil pipanya, lalu disambung ke pipa yang besar. More or less kayak gini lah ya, soal kemarin ya. Sorry, gambar yang nggak terlalu bagus. Oke. Di mana diameter pipa yang pertama itu adalah 15 cm. Sedangkan pipa yang kedua itu 20 cm. Panjangnya pun berbeda. Panjang pipa pertama itu 10 meter. Ingat ya, satuannya, unitnya, kita perhatikan. Yang kedua adalah 20 meter. Pertanyaannya adalah bagaimanakah jikalau pipa kedua mau diekuivalensi. Nah, ini pipanya mau diekuivalenkan. Bagaimanakah pipa ekuivalennya? Oke. Mau dirubah dengan ukuran diameter 15 cm. Oke. Maka kita perlu menghitung satu persatu dulu. Pertama tadi rumus ketika dia ini ada di dua tempat ini. Diketahui bahwa di sini faktor K-nya 0,5. Di sini faktor K-nya 0,78. Kita pertama, lihat dulu rumus yang ini. Rumus yang keempat ya. LE1 sama dengan K dikalikan D1 dikalikan F1 di posisi yang pertama tadi ya, posisinya K-nya 0,5. Sedangkan untuk LE2 sama dengan K dikalikan D2 per F2. K-nya adalah 0,5, diameternya adalah 15 cm. 15 cm itu sama dengan M, DM, CM. Turun 2, berarti kalau naik bagi 100. Kalau 20 cm sama dengan 0,20 meter. Oke ya. Diameternya yang pertama adalah 0,15 meter. Per F1. F1-nya belum disebutkan ya. F itu adalah koefisien gesek. Yang sebelumnya itu F-nya adalah 0,04. Pada case ini untuk F1 dan F2 sama ya adalah 0,04. Berarti pipanya materialnya sama nih, F1 sama dengan F2 ya. Material pipanya sama, cuma diameter dan panjangnya saja yang berbeda. Sedangkan untuk K2 itu adalah 0,78, diameternya adalah 0,20 dibagikan 0,04. Minta tolong, ada yang bawa kalkulator? Nah, dihitungin. Yang atas berapa ya jadinya? Ada sukarelawan, kalau nggak ada sukarelawan, paksawan.
Berapa hasilnya yang LE1? Hitung ya. 0,5. Berapa? Ada yang udah dapat? 0,5 dikalikan 0,15 dibagi 1,875, Pak. berapa? 1,875. 1,875 ya. Oke, sama kita. Satuannya adalah kalau panjang meter. Kalau yang di bawah, hitungkan. Oh, sorry, lupa saya. Karena ini pipa satunya kan di sini ya. Cuma satu aja. Kalau pipa 2 dia ada 2 tempat kan di sini. Ini K-nya ada K-nya 1. Oke, sorry. Contoh, sorry, hapus dulu. Nah, pipa 1 cuma satu saja yang di depan, sedangkan kalau pipa 2 ada faktor perubahan kan dia mau merubah jadi ukuran yang menjadi lebih kecil dan ada pembesaran ya di sini. Jadi harus dikecilkan juga. Oleh karena itu K-nya perlu dijumlahkan. Jadi 0,78 ditambah K-nya yang di sini karena dia pembesaran 1. Dalam kurung. D-nya adalah 0,20 per 0,04. Oke. Kita hitung sama-sama. Berarti 1,78 dikali 0,2 bagi 0,04. 8,9 ya? Iya kah? Betul nggak saya ngitung? Pak. Berapa? 8,9. 8,9 meter ya. Oke. Lalu ini yang rumus kelima, L, maka LEX ditambah yang existing ditambah panjang pipa equivalent. Ya. Jadi, maka L1-nya jadinya panjang pipa existing yang 1 ditambah panjang pipa equivalent yang pertama. Yang existing-nya adalah panjangnya 10 meter. Ditambah yang existing 10 meter ditambah yang equivalent-nya 1,875 sama dengan 11,875. Oke ya. Sedangkan L2 sama dengan panjang pipanya existing yang 2 ditambah panjang pipa equivalent yang kedua. Yaitu adalah 20 meter ditambah 8,9. Sama dengan 20 meter. Oke ya. Sampai sini oke. Lanjutkan. Kalau saya salah hitung, kasih tahu ya. Soalnya beda. Ada teori on off ya. Kalau mulut ngomong on, biasanya kadang-kadang apa namanya yang lainnya kurang. Oke. Jadi perlu diingatkan kedua yang sudah diekuivalenkan jikalau diameternya dijadikan sama dengan memperhatikan tadi adalah faktor K. Oke. Masih ingat ya di sini. Nah, yang mau kita rubah adalah pipa yang kedua. Nah, pipa keduanya mau kita rubah kan? Nih, jadi ini yang jadi perhatian. Jadi rumusnya L menjadi yang pipa kedua mau dirubah ya, jadi
L2 dikalikan berapa? F2 per F1. F2 per F1 D1 per D2 pangkat 5. L2 berapa? L2 28,9. F1 dan F2-nya sama 0,04. D1-nya yang jadi rujukan ya adalah D1 0,15. Sedangkan yang mau dirubah 0,20. Ya, pipa yang kedua. Dipangkatkan 5. Ini coret-coret habis. 0,15 per 0,20 pangkat 5 berapa? Jadi 28,9 kali berapa nih? 0,15 per 0,20 pangkat 5. 0,15 dibagi 0,15 dibagi 0,20 pangkat 5. 0,237 ya? Betul kan? 0,237. Betul, Pak. Betul ya? 0,15 per 0,20 pangkat 5. 0,237. Iya, Pak. Oke. 0,237 dikalikan 28,9. Kali 6,86 ya. 6, kalau kita pakai dua angka aja 6,858. Kalau dua angka 6,86. Oke ya. Ini yang L2. So, panjang pipanya menjadi L totalnya. Panjang pipa yang pertama yaitu adalah 11,875 meter ditambah panjang pipa kedua yang sudah diekuivalenkan 6,86. Berapa? 11,875. Ups. Ditambah 6,86. 18. Sama ya? Ini adalah panjang pipa ekuivalen totalnya. Oke, sampai sini oke ya. Begitulah terkait dengan pipa ekuivalen. Oke. Sampai sini ada pertanyaan untuk pipa ekuivalen yang seri dulu. Nanti kita akan masuk ke pipa paralel dan pipa paralel seri. Pipa paralel ekuivalen. Clear ya? Kita lanjutkan. Lanjut ya.
Oke, saya set dulu. Nanti kalian bisa lihat coret-coretannya, nanti saya upload semuanya, 4 pertemuan ya, dari yang pertama sampai yang keempat ini. Nah, ini berarti satu. Ini delete aja berarti ya. Nanti saya perbaikin ini. Ini kemarin kan yang salah ya. Oke. Oke. Udah ya. Stop. Sekarang kita masuk ke pipa paralel. Oke. Pipa paralel dan pipa equivalennya. Oke. Satu 1,875 meter. Oh, ada yang chat. Nggak usah chat ya, ngomong aja. Saya nggak lihat chat. Oke. Baru lihat chatnya. Oke, kita lanjut ya. Pipa paralel dan pipa equivalent. Sebentar. Terlihat slide-nya ya? Terlihat, Pak. Oke. Kita lanjutkan. Pipa paralel dan pipa equivalent-nya. Oke, perbedaan dengan pipa seri adalah kalau pipa seri susunannya ya. Pipa seri itu kan ya susunannya seri. Nah, ini pipa seri. Sedangkan pipa paralel itu adalah ketika alirannya misalnya dari A ke B atau B ke A, salah saja misalnya A ke B gitu ya. Maka aliran itu dia awali dari ujung yang sama atau pangkal yang sama, nanti menyatu lagi di titik yang sama. Itulah ciri dari pipa paralel ya. Jadi nanti kalau kita ke kontinuitas, sebentar. Q sama dengan Q1 sama dengan Q2 ya. Kalau dalam pipa seri ya. Kalau pipa seri seperti itu. Jadi kalau pipanya seri ya. Q1 di sini sama dengan Q2 karena dia rumus kontinuitas ya. Q1 sama dengan Q2 ya, karena kan alirannya sama ya, satu tempat. Sedangkan kalau pipa paralel berbeda ya. Ini satu pipa, cabangnya 3 ya. Dan akhirnya mereka menyatu di satu titik. Ya, misalnya nyatu di sini ya. Nah, nyambung lagi. Oleh karena itu, misalnya di sini ada Q1, Q2 dan Q3, maka Q totalnya itu adalah Q sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Ya, rumus ini ya. Nah, turunan koefisien gesernya pun berbeda. Kalau di pipa seri, ya dia adalah gabungan dari apa namanya titik-titik yang ada. Ini penyempitan di pipa 1, pipa 2, gabungannya dan pelebaran. Sedangkan kalau di pipa paralel, ya HF1 sama dengan HF2 sama dengan HF3 atau HF di titik A dan B. Misalnya di sini ada titik A tadi, ini titik B. Itu perbedaannya antara pipa seri dan pipa paralel ya.
dalam persamaan kontinuitasnya. Nah, ini jadi turunannya ya HF1 sama dengan HF2 sama dengan HF3. HF itu adalah kehilangan kerugian head karena faktor gesekan kan ya. Ya. Jadi HFAB sama dengan PA per gamma, di mana ini adalah rho G ya, ini juga rho G dan seterusnya. Q sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Di mana ZA dan Z adalah P1 titik A dan B dan Q adalah titik O. Terdapat dua persoalan dalam pipa paralel. Diketahui tinggi energi di A dan B, dicari besarnya debit Q. Nah, jadi kalau misalnya soal yang pertama itu adalah diketahui tinggi energinya di A dan B, lalu dicari berapakah debitnya. Untuk yang kedua, diketahui Q, dicari distribusi debit pada setiap pipa dan besarnya kehilangan energi. Pada kedua persoalan di atas, diameter pipa, sifat zat cair, dan kekerasan pipa diketahui. Nah, untuk persoalan pertama, misalnya diketahui tinggi energinya di A dan B, dicari debit Q-nya, maka kita bisa dapat dari rumus ini dulu. Ya. Nanti kita bisa dapat Q-nya. Jadi dua rumus ini yang menjadi acuan, rumus Darcy-Weisband dan rumus V. Ini rumusnya dari V sama dengan, di mana V itu adalah kecepatan, Q per A. A-nya bentuknya lingkaran, maka 1/4 Pi D kuadrat. Atau Pi R kuadrat. Sedangkan untuk persoalan kedua lebih rumit karena baik kehilangan energi maupun besarnya debit untuk pipa yang maupun tidak diketahui, yang diketahui dan maupun yang tidak diketahui. Untuk bisa menggunakan langkah-langkah berikut, langkah-langkahnya berikut untuk menyelesaikan masalah yang kedua. Misalnya debit pada pipa 1 adalah Q1. Ya. Jadi dia menurunkan rumusnya. Kalau HF1 sama dengan HF2 tadi kan ya, kalau di pipa paralel kan rumus kontinuitasnya Q sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Sedangkan HF-nya HF1 sama dengan HF2 sama dengan HF3. Ya. Jadi HF1 sama dengan HF2, ini satu potongan aja ya diambil. Kalau dua ruas kiri dan kanan dipangkatkan setengah, maka dia tetap nilainya ekuivalen kan ya, sama. Lalu dimasukkan rumusnya ini yang kalau pakai Q ya, ada yang pakai V, ada yang pakai Q ya. Dapatnya ini 8F1 kalikan L1 per P kuadrat kalikan G kalikan D1 pangkat 5 kalikan Q1 kuadrat. Yang sebelahnya juga sama. 8F2L2 P kuadrat per kalikan G kalikan D2 pangkat 5 kali. Diakarkan semua. Nah, kalau diturunkan rumusnya dapat jadi kayak gini. Pak, gimana caranya dari ini ke sini? Oke. Saya tulis ulang ya. 8 F1L1 F1L1 per I kuadrat D1 kuadrat. Ups. D1 kuadrat. Q1 kuadrat. Oke. Diakarkan. Sama dengan, karena kedua ruas sama ya, 8F2 L2 per P kuadrat G D2 pangkat 5 kalikan Q2 kuadrat akar. Oke, yang bisa kita coret mana? 8 P G. Oke. Maka jadi L1 per D1 pangkat 5 kalikan Q2 diakarkan sama dengan kurang F1-nya kurang. F1 L1 Q2 atasnya
per D1 pangkat 5. Lalu ini F2, L2, Q2 pangkat 2, Q1 per D2 pangkat 5 diakarkan. Makanya jadi F1 dan F2-nya dipindah ya. Jadi F1 per F2 karena sama-sama akar 2 pangkat setengah. Lalu L1 juga, L1 dan L2 juga pangkat setengah. Dikalikan lagi. D2. Kok hektik. Sebentar. Sel terus di bawah ya. F1, L1, F1 per F2, L1, keduanya pangkat setengah. Lalu D2 per D1. Yang 10 pangkat 5, pangkat 5-nya setengahnya dikeluarkan, 5 per 2. Dikalikan Q1, satu aja, 2 per 2. Oleh karena itulah dapat rumus yang di atas ini. Nah, kalau Q3 tinggal dirubah aja, yang F, yang 2-nya jadi 3. Ya. Nah, karena sama aja nanti pembagian. Oke, ya, sehingga Q1, Q2, Q3 dapat dihitung. Baru hitung kilang energinya. Oke, kita contoh soalnya. Nih, kita ada 3 pipa nih ceritanya. Pipa paralel. Pipa pertama, pipa kedua, dan pipa ketiga. Sorry. Oke. Ini titik A ya, ini titik B. Ini pipa 1, 2, dan 3. Di mana mereka memiliki panjang, diameter, dan pipa 300, L2 200, dan L3 500. Begitu pula untuk diameternya ya, dan koefisien geseknya. Berarti pipanya memiliki koefisien gesek yang berbeda. Lalu debit pipa utamanya 450 liter per detik. Nah, debit utama. Q sama dengan 450 liter per detik. Ditanyanya berapakah Q1, Q2, dan Q3? Oke. Maka kita masukkan ke dalam rumus. Ya. Berapa nilai F1-nya? 0,014. F2-nya 0,0145 pangkat setengah. Lalu L1-nya 300 per 200 pangkat setengah. Lalu D2-nya 0,3, D1-nya 0,4, pangkat 5 per 2. Q1. Nanti dapat bahwa nanti ini dari sini ya, Q2 sama dengan 2,385 Q1. Lalu begitu pula untuk yang Q3, dimasukkan F1, F3, L1, L3, D3, dan D1. 0,014, 0,017, 300, 500, 0,25, dan 0,4.
Nanti dapat, jadi Q3 sama dengan 0,445 Q1. Oke. Lalu kita substitusikan ke rumus. Q totalnya 450 liter per detik, kita rubah jadi meter kubik per detik. Ya. MDM. Berarti dia naik 1 kali kan ya. Karena liter itu desimeter kubik ya. DM ini M. Jadi naik 1 bagi 1000. Jadi 0,45 ya, jadi yang betul. 0,45 sama dengan Q1 ditambah 2,385 Q1, Q2-nya ya disubstitusikan, dan Q3. Nah, jadi nanti dapatnya 0,45 sama dengan berapa tuh? 3, hitung. Sebentar. Hitung 3,385 ditambah 0,445 sama dengan 3,38. 3,8483. Q1. Maka Q1 sama dengan 0,45 dibagi 3,83. 0,45 dibagi 3,83. 0,117. Q1 sama dengan 0,117. Kalau dibuatkan 2 angka 0,12. Oke. Meter kubik per detik. Ini Q1-nya. Dapat. Q2 gimana? Q2 tadi 2,385 kalikan Q1. Q1-nya sudah dapat 0,12. Jadi 0,12. 0,12 dikalikan 2,385. 2,86. 0,286. Lebih tepatnya kalau dijadikan 2 angka 0,289. 0,29, sorry. Sedangkan untuk Q3 itu 0,45 kalikan Q1. Jadi 0,445 dikalikan 0,12. 0,053. 0,05 berarti. Betul. Meter kubik per detik. Sama nih, meter kubik. Oke, dari situ kita udah dapat berapa Q-nya setiap titik. Sebelum kita selesai, kita akan ganti nih tambahan informasi. Bagaimana untuk pipa ekuivalennya? Saya tambah soalnya ya. Dari soal yang tadi, kan ada 3 pipa tuh. More or less kayak gini lah ya. Pipa 1, 2, dan 3. Saya mau buat pipa 2 dan 3-nya diekuivalenkan menjadi pipa 1. Ya.
Bagaimanakah caranya? Oke. Seperti kita ketahui bersama, ya, untuk pipa ekuivalen kita harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu sebentar. Tadi rumusnya pipa ekuivalen tadi apa? Rumus ekuivalen, pipa ekuivalen sama dengan F1 per F2 untuk pipa seri kan ya. D1 per D2. Misalnya kalau L1 ya sama dengan L2 dikalikan pangkat 5. Ya kan tadi ya gini ya. Atau L2 kalikan F1 per F2 D1 per D2 pangkat 5. Ini rumus yang tadi kan ekuivalen yang pipa seri kan ya. Yang sebelumnya ya. Nah, bagaimanakah untuk pipa yang paralel? Oke. Kalau pipa paralel ini, 3 pipa kita mau jadikan 1. Ya. Kita pipanya 3, kita jadikan 1. Nah, jadi rumusnya itu panjang pipa ekuivalen untuk paralel yaitu diameter yang menjadi acuan ya dan koefisien gesekan yang menjadi acuan dipangkatkan 5 pipa. F1 L1 per F1 L1 per D1 pangkat 5 ditambah F2 L2 per D2 pangkat 5 ditambah F3 L3 per D3 pangkat 5. Nah, ini rumus pipa ekuivalen untuk pipa paralel. PUP. Oke. Pipa ekuivalen untuk yang paralel ya. Jadi panjang ekuivalennya yang jadi acuan adalah pipa 1. Pipa 1 tadi gimana? 300 meter. Saya tulis ulang ya. L1, L2, L3. 300, 200, 500. Tiga 0,4 0,25. Nol koma 3 0,4 0,25. Untuk koefisien geseknya 0,14 14,5 0,17. Maaf.
Betul, oke. Ini F1, F2, F3. Satuannya ini meter ya. Meter, meter, meter. Semuanya sama. Ini 0,3 meter, 0,4 meter, 0,25 meter. Oke. Yang menjadi acuan adalah pipa 1. Ya, mau dijadikan pipa 1 semua. Pipa 1 diameternya 0,3. Lalu dipangkatkan 5. Untuk F yang jadi ekuivalennya adalah 0,014. Dalam kurung F1 L1. 0,014 dikalikan L1-nya 300 per D1 pangkat 5 0,3 pangkat 5 ditambah F2 L2 0,0145 per L2 L2-nya 200 D2 pangkat 5 0,4 pangkat 5 ditambah F3 L3 0,017 dikalikan L3 500 per D3 pangkat 5 0,25 pangkat 5. Oke. 0,3 pangkat 5 berapa? (0,3 pangkat 5) 2,3 kali 10 pangkat min 3, Pak. 0,00243 ya. Ya kah? Bujur kah? Iya, betul, Pak. 0,014 0,14 0,014 sorry 0,014 kalikan 300 4,2 per 0,3 tadi pangkat 5 0,0243 ini komanya ditambah 0,0145 sorry 0,0145 kali 200 sama dengan 2,9 per 0,4 pangkat 5 sama dengan 0,1024 plus 0,017 kali 500 8,5 per 0,25 pangkat 5 0,0009 0,001. Oke. Untuk kurung. Pak, permisi. Yang 0,4 pangkat 5 itu 0,01. Berapa yang mana? Yang 0,4 pangkat 5 itu 0,1024. 0,4 pangkat 5? Iya, itu 0,01024. Sebentar ya. Saya cek. 0,04 ya? 0,4 ya? Iya, Pak. Pangkat 5. Berapa jadinya? 0,01024. Jadi itu kurang 0, Pak. Oh iya, betul. Terima kasih.
Ya, sini ya. Oke, sekarang bisa kita dapat hasilnya nanti ya. Nah, panjang equivalennya. Berapa meter? Berapa tuh hasilnya? Ada yang mau coba ngitungkan? Maharani, coba Maharani, berapa hasilnya Maharani? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sambil Maharani bantu saya ngitungkannya. Jadi kita udah belajar tadi pipa seri yang ekuivalen dan pipa paralel dan pipa para ekuivalen. Kita masih ada beberapa waktu. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan tentang pipa seri dan pipa paralel dan ekuivalennya masing-masing. Ada? Ini udah dicatat ya Maharani ya? Saya keluar ya? Iya, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan untuk pipa seri dan pipa paralel ya. Paradigmanya udah paham ya? Pipa seri itu apa? Menyambungkan pipa dengan ukuran apa namanya dengan bentuk seri. Sedangkan kalau pipa paralel, pangkal dan ujungnya menyatu. Ya. Dia sebelumnya menyatu lalu terpisah menjadi beberapa pipa dan menyatu kembali. Kontinuitasnya berbeda ya. Kalau pipa seri Q1 sama dengan Q2. Kalau yang pipa paralel, Q-nya adalah Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 karena dia terbagi menjadi 3. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan, didiskusikan silakan. Hasilnya 1.859,92. Sebentar. Berapa hasilnya tadi, Marani? 1.859,92. 1.859,92 meter. 92. Ya. Oke, terima kasih ya udah bantu saya. Oke, Pak. Oke, demikian ya. Ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Bapak, saya mau nanya, Pak. Mau nanya, Pak, untuk aliran pipa paralel, itu kan rumus kontinuitasnya kan Q sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 gitu, Pak. Apa nih yang ngomong nih? Sorry. Halo, Pak. Ya, halo. Siapa namanya? Oh ya, saya Rahma, Pak. Rahma, ya Rahma. Silakan Rahma. Untuk aliran pipa paralel, Pak. Q total sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 gitu. Nah, untuk suaranya kecil, ya, agak nyaring Rahma, ya. Untuk kehilangan energi loss-nya itu HF1 sama dengan HF2 sama dengan HF3 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya ada ya sambungan pipa gitu, Pak, apa itu dihiraukan? Cuma pakai sambungan pipa gimana? Oh, kalau ada sambungan pipanya apakah ada pengaruh gitu apa tidak ya? Iya, Pak. Gimana Rahma? Hah? Kalau ada sambungan pipa itu bagaimana, Pak? Oke. Sebentar.
Menarik pertanyaannya Rahma. Kelihatan share screen saya ya? Kelihatan Rahma? Terlihat, Pak. Oke. Kalau pipa seri, misalnya pipa seri seperti ini, ada anunya, ini kan. Dia perlu memperhatikan kehilangan energi di 3 titik. Ya. Pertanyaannya Rahma tadi, kalau misalnya pipa paralel, apakah dia perlu memperhatikan kehilangan energi di sini? Begitukah, Rahma? Iya, Pak. Sama kalau misalnya di pipa 1 sama pipa 3 ada kayak belokan gitu, Pak. Iya. Jadi, HF kalau di sini kan sama dengan apa kalau pipa seri HF? HF. Sorry, sebentar. FLD V kuadrat per 2G. Nah, kalau misalnya dalam pipa seri, dia adalah menjumlahkan seluruh kehilangan energinya kan ya. H sama dengan HF1 ditambah HF2 dan seterusnya. Iya kan, betul ya? Halo. Kelihatan kan nih slide saya yang ini? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ini paradigmanya. Jadi kalau mau mencari kehilangan energi karena faktor ketinggian, dia menjumlahkan misalnya HF1 ditambah HF2 ditambah di titik C, di titik D, dan di titik E. Ya. Ini adalah masuk penyempitan, ini adalah berubah sambungan pipa, dan ini HE adalah perluasan. Sedangkan kalau dia di pipa paralel, HF1 sama dengan HF2 sama dengan HF3. Kenapa demikian? Karena begini kan ya. Dia tidak memperkirakan di sini ya. Kalau dia belum ada ketinggian. Nah, ini dalam kondisi pipanya datar kan ya. Nah, pertama satu. Yang kedua, karena saling meniadakan antara awal dan akhir. Ya. Jadi nanti energinya tetap menjadi satu gitu lah. Karena kontinuitasnya. Kalau pipa seri dia perlu memperhatikan ini. Kalau misalnya di sininya, nah ini lain lagi nih. Nah, baru kita hitung. Kalau dari aspek ininya saja tidak perlu dihitung karena saling meniadakan. Tapi kalau di sini ada sambung reservoir, nah baru kita bisa hitung di sini HC-nya dan HD-nya gitu. Tapi kalau yang di sini saling meniadakan. Begitu ya, Rahma ya? Clear kah? Ini maksudnya ini kah? Iya, Pak. Betul ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada reservoirnya, di sini ada penyempitan, nah nanti kita masukkan nilai HC-nya. Kalau di sini ada perluasan, dimasukkan juga nilai HD-nya. Tapi kalau di konteks pipa paralelnya tidak perlu diperhitungkan. Begitu. Bagus sekali pertanyaan ini. Terima kasih, Rahma. Ada lagi mau ditanya? Cukup kah? Cukup ya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Tetap sehat, tetap semangat. Jaga 3M, sekarang jadi 5M ya. Tidak hanya memakai masker, mencuci tangan, ataupun menjaga jarak, tetapi menjauhi kerumunan. Dan M-nya satu lagi apa ya? Menjauhi kerumunan dan satunya lagi saya lupa.
Pokoknya 5M sekarang. Kalau tidak ada aktivitas yang penting, jangan keluar rumah ya. Karena kalau anak muda mungkin cepat pulihnya, kalau anak imunnya kuat, tetapi kalau yang kasihan yang di rumah. Oke, terima kasih atas kesempatan. Jangan lupa absen di MOLS. Saya kasih absennya sampai jam 11. Kita ketemu lagi, insya Allah di pekan depan di waktu dan jam yang sama. Linknya juga sama. Ya, sudah saya setting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih semua. Terima kasih, Pak. Ya.